warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 dengan mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia yang beranggotakan dengan saya sendiri, yaitu Mega Safira Putranti NPM 1813031019, dan ada Deborah Uli dengan NPM 1813031049, dan yang terakhir ada Salma Aulia Latifah dengan NPM 1863031001. Di sini kami akan membahas tentang materi tunjangan, kompensasi non-finansial, dan isu-isu lainnya. Disimak ya teman-teman. Yang pertama kita akan membahas tentang tunjangan. Apa sih tunjangan itu? Nah, tunjangan diartikan sebagai uang atau barang yang dipakai untuk menunjang tambahan pendapatan di luar gaji sebagai bantuan atau sokongan. Nah, tunjangan juga diartikan sebagai kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan terhadap karyawan dalam usaha untuk meningkatkan dan mempertahankan keberadaan karyawan dalam jangka panjang. Ya, selanjutnya akan membahas tentang kompensasi non-finansial, di mana kompensasi non-finansial ini dibagi menjadi berupa dua bagian, yaitu ada pekerjaan dan lingkungan kerja. Jadi, kompensasi non-finansial itu ada dua, yaitu pekerjaan dan lingkungan kerja. Di dalam pekerjaan ada keterampilan, yaitu suatu kemampuan atau kecakapan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua yaitu ada identitas tugas. Keadaan suatu pekerjaan memerlukan penyelesaian secara keseluruhan dan dapat mengidentifikasi hasil. Yang ketiga, signifikansi tugas, yaitu keadaan di mana suatu pekerjaan mempengaruhi kehidupan atau pekerjaan orang lain. Dan yang keempat yaitu otonomi. Otonomi diberikan kepada karyawan dalam rangka memenuhi kualitas dalam bekerja. Dan yang terakhir, kelima, umpan balik, di mana pelaksanaan aktivitas kerja menghasilkan informasi secara langsung dan jelas tentang kinerja Anda sendiri. Nah, di dalam lingkungan kerja, ada kebijakan yang baik, merupakan kompensasi di mana perusahaan memberi kebebasan berpendapat kepada pekerja tanpa rasa takut, keraguan, atau kurang percaya diri. Maka manfaatnya akan dapat dirasakan oleh kedua belah pihak, yaitu bagi pekerja maupun perusahaan. Dan yang kedua, rekan kerja yang menyenangkan. Hubungan yang baik dengan rekan kerja akan memberikan kompensasi tersendiri bagi pekerja. Oleh karena itu, sangat penting bagi organisasi untuk memelihara dan mengembangkan hubungan yang baik antara pekerja. Dan yang ketiga, simbol status yang pantas, yaitu merupakan reward yang diberikan organisasi di mana pekerja diperbolehkan mengatur sendiri bentuk kantornya, seperti luas kantor dan lokasi, ukuran meja dan kualitasnya, sekretaris pribadi, dan penutup lantai. Dan yang keempat yaitu kondisi pekerjaan. Kompensasi yang dapat diberikan organisasi dengan menyediakan tempat kerja yang nyaman. Pekerja akan merasa puas karena kondisi di mana mereka bekerja terasa sangat nyaman. Dan yang kelima yaitu flex time, merupakan praktek yang mengizinkan pekerja untuk memilih sendiri jam kerjanya dalam beberapa batasan. Yang keenam yaitu pembagian tugas, merupakan pendekatan pekerjaan yang menarik bagi orang yang ingin bekerja lebih sedikit dari 40 jam per minggu. Yang ketujuh yaitu telecommuting, merupakan susunan pekerjaan yang mengatur karyawan agar dapat bekerja dari luar kantor dan melakukan pekerjaan dengan menggunakan komputer atau alat elektronik lain sebagai penghubung mereka dengan kantor. Yang kedelapan yaitu compressed work week, yaitu susunan jam kerja yang mengizinkan pekerja untuk memenuhi kewajiban bekerja mereka dalam hari yang lebih sedikit daripada 5 hari kerja yang biasa. Dan yang terakhir kesembilan yaitu flexible compensation, merupakan mengizinkan pekerja untuk memilih dari beberapa alternatif benefit yang ada. Karyawan biasanya ditawari benefit dasar dan benefit pilihan. Benefit dasar misalnya tunjangan kesehatan seadanya, asuransi jiwa, serta gaji. Dan misalnya untuk tunjangan kesehatan lengkap termasuk mata dan gigi.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya mengenai isu-isu kompensasi. Di mana isu-isu kompensasi ini menurut Mondi dan Nu pada tahun 2005 terdapat beberapa isu yang berkaitan dengan kompensasi. Di mana ada 3 jenis menurut beliau. Yang pertama adalah kesetaraan nilai, yang kedua adalah uang pesangon, dan yang ketiga adalah pembayaran kerahasiaan. Di mana kesetaraan nilai ini dalam suatu organisasi itu harus memberikan tunjangan yang dipandang setara dalam hubungannya dengan tunjangan yang diberikan kepada karyawannya atau tenaga kerjanya yang mengerjakan suatu pekerjaan yang sama di organisasi lainnya. Nah, selanjutnya yang kedua itu menurut beliau adalah uang pesangon, di mana uang pesangon ini merupakan pembayaran yang berupa uang dari seorang pengusaha kepada pekerjanya atau tenaga kerjanya sebagai akibat dari adanya pemutusan hubungan kerja antara perusahaan dengan pihak tenaga kerja. Nah, yang ketiga itu ada pembayaran kerahasiaan, di mana beberapa negara itu ada yang melampirkan terang-terangan jumlah gaji eksklusif seniornya, tetapi juga banyak pula yang tidak diharuskan. Nah, semuanya ini adalah masalah tingkat keterbukaan masing-masing dari perusahaannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penekanan pembayaran, di mana penekanan pembayaran ini terdapat 4 bagian. Yang pertama yaitu gaji awal yang tinggi untuk karyawan baru, sehingga karyawan lama akan melihat adanya perbedaan gaji yang tipis dengan karyawan barunya. Yang kedua, penekanan kedua itu adalah pembayaran per jam yang meningkat bagi karyawan yang memiliki serikat, sehingga memiliki melebihi gaji mereka yang tidak memiliki serikatnya. Jadi gaji karyawan ini berbeda antara yang memiliki serikat dan tidak memiliki serikat. Sedangkan yang ketiga itu mengenai fresh graduate, di mana perekrutan fresh graduate ini untuk pekerjaan setara manajemen gajinya akan lebih tinggi. Nah, juga yang keempat ada pembayaran rata-rata lembur yang berbeda dengan besar bagi karyawan. Nah, itu dia penjelasan dari kami dari kelompok 10 mengenai tunjangan, kompensasi, dan isu-isu lainnya. Kami mohon maaf apabila ada salah kata, dan kami mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.